Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang jeroan sapi. Tidak hanya potongan daging sapi saja yang biasa dikonsumsi, bagian dalam organ sapi yakni jeroan juga disukai oleh sebagian orang. Namun tahukah teman-teman apa saja jenis jeroan pada sapi dan kandungan gizinya? Bagi pecinta jeroan pasti sudah tidak asing dengan jenis-jenis jeroan yang terdapat pada sapi, mulai dari babat, hati, jantung hingga ginjal. Masing-masing jeroan juga memiliki kandungan gizi, manfaat, serta resiko tersendiri bagi kesehatan. Untuk lebih jelasnya, simak beberapa jenis jeroan sapi beserta kandungan gizinya berikut ini. Yang pertama, hati sapi. Hati sapi mengandung zat besi dan vitamin B12 yang dapat membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah resiko anemia. Konsumsi hati sapi juga bagus untuk meningkatkan kesehatan mata serta membangun massa otot berkat kandungan vitamin A dan protein di dalamnya. Selain itu, hati sapi mengandung kolin, yaitu nutrisi yang dibutuhkan oleh otak dan sistem saraf untuk mengatur memori, suasana hati, mengontrol otot, dan fungsi lainnya. Namun, hati sapi memiliki jumlah kolesterol yang tinggi. Makan jeroan ini terlalu banyak dapat meningkatkan kolesterol LDL yang berkontribusi pada peningkatan resiko penyakit jantung atau stroke. Yang kedua, babat sapi. Salah satu jenis jeroan sapi yang cukup populer dikonsumsi adalah babat sapi. Babat merupakan bagian dinding lambung dari sapi. Jeroan ini biasanya diolah dengan cara direbus untuk dibuat menjadi soto, tongseng, gulai, sop, atau olahan daging sapi lainnya. Di samping rasanya yang enak, bagian dalam tubuh sapi ini juga mengandung berbagai zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan seperti protein, lemak, magnesium, serta kalsium. Kandungan kalsium yang terdapat di dalam organ sapi ini dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang dan gizi. Yang ketiga, jantung sapi. Selain babat, jantung sapi termasuk jenis organ dalam tubuh sapi yang biasa dikonsumsi. Jantung sapi biasanya diolah dengan cara ditumis, direbus, atau dibuat menjadi sayur gulai. Sebanyak 100 gram jantung sapi mengandung 17,7 protein yang bermanfaat untuk membantu pembentukan massa otot. Selain itu, jantung sapi mengandung zinc, yaitu mineral yang bermanfaat menjaga daya tahan tubuh. Tubuh memerlukan zinc untuk membentuk dan mengaktifkan sel darah putih yang berperan melawan patogen penyebab penyakit. Yang keempat, ginjal sapi. Jenis jeroan sapi yang biasa dikonsumsi selanjutnya adalah ginjal sapi. Organ sapi satu ini juga mengandung berbagai zat gizi yang baik untuk kesehatan seperti protein, zat besi, vitamin B12, serta kalium. Meski bermanfaat, kita tetap perlu membatasi konsumsi ginjal sapi. Pasalnya, organ sapi ini mengandung vitamin A yang tinggi. Konsumsi makanan mengandung vitamin A secara berlebihan dapat menyebabkan pusing, penglihatan kabur, atau mual ketika dikonsumsi berlebihan. Maka jeroan sapi untuk ibu hamil juga tidak disarankan karena kandungan vitamin A yang tinggi dalam hati sapi dapat meningkatkan resiko keguguran hingga mengganggu tumbuh kembang bayi. Yang kelima, paru sapi. Paru sapi juga termasuk jenis jeroan sapi yang cukup banyak dikonsumsi. Bagian organ sapi ini bisa diolah dengan cara direbus, ditumis, atau digoreng. Sama seperti jenis jeroan sapi lainnya, paru sapi mengandung zat besi serta vitamin B12 untuk membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah resiko penyakit anemia. Paru sapi juga mengandung vitamin A dan vitamin C yang dapat bertindak sebagai antioksidan untuk melindungi tubuh dari bahaya radikal bebas. Yang keenam, otak sapi. Meski cukup jarang dikonsumsi, ada banyak khasiat otak sapi untuk kesehatan tubuh. Salah satu manfaat otak sapi untuk kesehatan didapat dari kandungan proteinnya yang tinggi. Otak sapi merupakan salah satu makanan sumber protein yang baik untuk pembentukan otot, pertumbuhan sel, serta memperbaiki jaringan tubuh. Tak hanya itu, kandungan otak sapi lainnya seperti asam lemak omega 3 juga dapat membantu menurunkan resiko penyakit
penyakit Alzheimer hingga demensia. Meskipun begitu, tak jauh berbeda dari jenis jeroan sapi lainnya, otak sapi mengandung kolesterol yang tinggi sehingga kita perlu membatasi konsumsinya. Yang ketujuh, limpa sapi. Limpa merupakan organ yang terletak di dalam rongga perut di sisi kiri atas dekat dengan lambung. Dari tampilan fisiknya, limpa sapi berbentuk memanjang dan agak pipi dengan tekstur lembut mirip seperti hati sapi. Tidak jauh berbeda dengan jenis jeroan sapi lainnya, limpa termasuk makanan yang mengandung protein tinggi. Selain itu, organ sapi ini mengandung kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, zinc, serta kalium yang dapat membantu memperkuat tulang serta meningkatkan fungsi sistem saraf. Yang kedelapan, lidah sapi. Tidak banyak orang yang tahu lidah sapi ternyata dapat dikonsumsi. Di Indonesia, lidah sapi biasanya dimasak menjadi berbagai olahan masakan seperti semur lidah sapi, sate, hingga oseng lidah sapi. Lidah sapi mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Selain itu, lidah sapi mengandung kalsium dan fosfor yang bermanfaat meningkatkan kepadatan mineral tulang. Meski mengandung banyak zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan, hampir semua jeroan sapi mengandung kolesterol yang tinggi. Sebaiknya konsumsi jeroan dalam batas yang wajar, setidaknya 1 hingga 2 kali saja dalam seminggu. Masyarakat Indonesia tidak asing lagi dengan serba-serbi makanan yang dibuat dari bahan jeroan ayam maupun sapi. Sebut saja menu soto babat, sup lidah sapi, gulai otak, paru-paru goreng, atau sate hati ampela. Bahkan karena rasanya yang dianggap unik dan nikmat, ragam makanan tersebut banyak juga yang menggemari. Meski terbilang lezat, jeroan ini sepatutnya tidak disantap terlalu sering atau terlalu banyak. Hal itu dikarenakan konsumsi jeroan memiliki sejumlah efek samping bagi kesehatan, apalagi jika kita menyantapnya terlalu sering atau terlalu banyak. Jeroan adalah sebutan lain untuk organ dalam dari hewan yang siap diolah menjadi berbagai jenis masakan. Organ dalam yang dimaksud bisa berupa lidah, babat, usus, hati, paru, jantung, limpa, dan otak. Jeroan sebenarnya mengandung cukup banyak gizi yang dibutuhkan tubuh. Namun jika terlalu sering atau terlalu banyak akan membahayakan kesehatan karena tingginya kandungan kolesterol, lemak, purin, dan zat berbahaya lainnya. Mengonsumsi jeroan dalam jumlah wajar sebenarnya dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan. Hal ini dikarenakan jeroan mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jeroan merupakan bahan pangan yang mengandung cukup banyak gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Vitamin yang terdapat pada jeroan adalah vitamin B kompleks, vitamin A, vitamin B12, dan asam folat. Untuk mineral ada zat besi, kalsium, kalium, magnesium, fosfor, dan seng yang terkandung di dalam jeroan. Kandungan vitamin B12 pada jeroan sebenarnya dapat mengurangi potensi gangguan sistem kerja sel-sel saraf sehingga mampu mengoptimalkan fungsi sel-sel saraf, termasuk menurunkan resiko terjadinya gangguan memori pada otak.